Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah sahabat Nabi berkekuatan 1000 pasukan. Pada tahun 9 Hijriah, di suasana yang tenang ini, suku-suku Arab terus berbondong-bondong mendatangi Rasulullah di Madinah. Berbaiat menyatakan sumpah setia memeluk Islam, termasuk suku Tamim. Al-Ka'ka bin Amr, yang memang seorang ksatria dan ahli dalam bidang syair di kalangan suku Tamim, seperti mendapatkan pengalaman baru saat melihat fenomena yang langka ini, bahkan tak pernah terjadi yang menyejukkan jiwanya di Masjid Nabawi. Lantunan ayat-ayat Al-Quran membuatnya tertegun. Inilah awal pengalaman spiritual dari seorang ksatria yang hebat, Al-Ka'ka bin Amr. Maka saat ia bersama rombongan suku Tamim bertatap muka dengan Rasulullah, jiwanya bergetar. Pancaran keagungan Rasul dan untaian katanya mengetuk jiwa Al-Ka'ka bin Amr. Hatinya pun mulai terbuka untuk menerima hidayah ilahi. Saat itulah, tanpa ragu Al-Ka'ka berikrar dan bersyahadat di depan Rasulullah. Sekembalinya dari Madinah, Al-Ka'ka bersama keluarga dan kaumnya memeluk Islam. Namun sayang, Al-Ka'ka tidak sempat untuk ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wada karena harus merawat ibunya yang menderita sakit. Meski begitu, hatinya selalu diliputi kerinduan yang mendalam untuk belajar dan mengabdi kepada Rasulullah di Madinah. Sejak berada di Madinah, Al-Ka'ka tak pernah absen untuk menghadiri majelis Rasulullah. Ia sadar dirinya memeluk Islam dengan sangat terlambat. Sebagai seorang ksatria suku Tamim, Al-Ka'ka mendapat tugas melatih seni militer kaum muslimin di kawasan luar kota Madinah. Inilah pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin sahabat termuda Usamah bin Zaid. Namun kebersamaan Al-Ka'ka dengan Rasulullah tak berlangsung lama. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Sosok Uqobah, setara kekuatan 1000 muslim. Perawakannya tegap, tubuhnya tinggi dan besar. Ia disegani bukan hanya lantaran fisiknya, melainkan juga sikapnya yang teguh membela kebenaran. Dialah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Menurut Dr. Abdul Hamid As-Suhaibaini, Ubadah selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangan melawan kaum musyrik. Dia pula yang ikut membela dan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Yahudi dan kaum munafik lainnya. Ubadah bin As-Samit termasuk penduduk Yathrib yang paling awal memeluk Islam. Bahkan, dia merupakan salah satu dari 12 duta muslim Yathrib yang melakukan ibadah haji, kemudian berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Baiat Aqabah menjadi rintisan bagi hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslim dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib. Kedatangan sosok yang amat dicintainya itu kian mempertebal keimanan Ubadah. Khalifah Umar bin Khattab memberikan julukan untuk ketangguhan Ubadah bin As-Samit. Bagi Umar, sosok Ubadah setara kekuatan 1000 muslim. Saat itu Khalifah Umar akan mengirimkan pasukan tambahan kepada Amr bin Ash untuk menaklukkan Mesir. Kaum muslim saat itu sedang menghadapi pasukan koalisi Romawi Mesir. Islam hendak membuka negeri itu dari cengkraman Imperium Persia dan saat itu Romawi. Dalam buku 101 Sahabat Nabi oleh Happy Andi Bastoni, disebutkan perjuangan penduduk setempat untuk menentang Imperium Romawi tidak membuahkan hasil apa-apa. Tatkala dari tapal batas kerajaan-kerajaan itu bergema suara takbir pasukan muslim, penduduk setempat pun berduyun-duyun menuju ke sana dan memeluk Islam. Bersama Ubadah, ada sekitar 4.000 tentara muslim yang berangkat ke Mesir. Ubadah merupakan salah satu pimpinan pasukan tambahan itu.
dalam suratnya kepada Amr bin As, Khalifah Umar mendeskripsikan pasukan bantuan tersebut. Aku mengirimkan tambahan pasukan untukmu sebanyak 4.000 personil. Setiap 1.000 personil dipimpin oleh satu yang menyamai kekuatan 1.000 orang. Sebelumnya, Khalifah Umar juga pernah mengutus Ubadah bin Asyamid bersamanya dengan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya untuk mengajarkan Al-Quran dan fikih kepada penduduk Suriah. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.